dipelajari wajib ya di pondok-pondok pesantren modern. Ada pondok pesantren modern, ada pondok pesantren tradisional. Kalau tradisional biasanya tidak mempelajari ilmu-ilmu umum seperti bahasa Inggris, ilmu internasional atau apa ya. Tapi kalau di pondok modern ya itu wajib mempelajari dua-duanya ya, ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya, Prancisnya ya, ilmu-ilmu yang lain itu dipelajari. Al-mahfuzat artinya adalah hafalan-hafalan. Jadi poin-poin yang ada sekian itu nanti sampai nomor 80 itu. Sekarang baru separuh ya Bu ya? 40 berapa kan? 44 ya, baru separuh ya. Kalau di pondok setahun lebih nih belajarnya ya. Karena harus ngapal, harus diterangkan betul-betul ya. Jadi sampai setahun baru selesai 80 poin ini ya. Kita baru berapa bulan? Belum setahun ya? Mahfuzat ini belum ya. Baru berapa bulan ya. Nggak apa-apa, kita kan cuma seminggu sekali ya Bu. Alright, sekarang nomor berapa Bu? 44. Oke, kita bahas 44. Ikuti saya ya. Fajaza'u, baca. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apa artinya Bu? Balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan sama dengannya. Apa maksudnya? Maksudnya begini Bu, kalau kita dilempari ataupun disakiti orang, dinyanyi orang, dikatai orang ya, dengan keburukan-keburukan, dengan apapun lah yang menyakitkan kita ya Bu ya, boleh nggak kita balas? Boleh apa enggak? Boleh membalas. Dalam Al-Quran jelas boleh membalas ya. Tetapi jangan sampai melebihi dari yang diucapkan. Nah, tapi ayatnya sampai mengatakan, adapun yang lebih baik lagi adalah memaafkan. Nah, ya boleh kita membalas. Contohnya begini. Karena pernah Nabi juga pernah disupatani orang Yahudi. Tahu disupatani? Iya tahu. Disumpah. Dilaknat, dikutuk. Ya, nanti saya terangkan yang kutukan Yahudi kepada Nabi. Ini contoh hari-hari saja biasa ya. Contohnya begini. Kita lagi jalan di Causeway Bay. Tiba-tiba kesenggol orang. Kan biasanya kalau di kita lah, kalau di Hong Kong saya belum pernah kesenggol orang yang sesek gitu tuh belum pernah. Ini hebatnya di Hong Kong ya. Iya, nggak pernah didorong ataupun orang sengaja colek-colek. Pernah nggak dicolek sini Bu? Tidak. Ya pernah ya. Hebat apa enggak? Coba kalau di tanah air kita, desek-desekan gini, jangankan dicolak-colek, nyopet ada nggak Bu? Ada ya Bu ya? Ya, kesempatan itu copet ya. Di bis ya itu. Di sini di bis itu walaupun desek-desekan itu nggak nempel loh. Karena kalau nempel itu aib sekali. Apalagi laki perempuan ya, gesek-gesek misalnya ya. Wah itu aib banget, sangat aib. Dan hebatnya orang sini saya perhatikan ya, ini Islami banget loh. Hebatnya orang sini, misalnya saya lelaki ya, di sebelah depan saya tuh cewek seksi, pakaiannya wes seksi banget lah. Itu hebatnya itu dia nggak melotot ke situ tuh hebatnya, saya perhatikan ya. Heran itu kenapa mereka itu?
Iya, kalau kita kan melotot terus itu, bila perlu ya sampai dia pergi. Iya, nggak tidur gitu ya biar. Ada orang ganteng misalnya ya depan kita, wah ini kesempatan. Kan gitu ya? Iya. Wah, ini nggak tahu mereka itu diajarinya kayak apa itu ya. Ini bisa begitu loh, ini kan islami banget. Rupanya ceweknya cantik atau anakmu bilang ganteng gitu loh. Bilang ganteng, mako lagi, maco maksudnya. Iya. Di sini itu acuh aja acuh. Iya kayak apa nggak ada apa-apa. Cuek ya istilahnya. Wah ini hebat. Ya. Dan yang saya akan bahas tadi, ketika kita berjalan begitu padat kayak di Koswede ataupun di Cimdacoy, misalnya kita nyenggol orang, kalau di sini yang disenggol itu dia akan ngomong apa? Kebanyakan yang disenggol dia ngomong sorry, kan gitu ya. Kalau di kita yang disenggol akan mengatakan apa? Mungkin dia marah, buta lo, wah dibuta-butain. Kan bisa terjadi begitu ya, pernah ya? Kalau buta itu bahasa Jawanya apa? Woi picek loh, mana matamu picek ya? Nyenggol gitu pun, ya. Nah, ketika kita dipicek-piceki, kira-kira kita jawabnya, boleh nggak kita jawab? Picek lo. Ayo, kira-kira kita bisa tahan emosi nggak Bu? Marah. Nah, boleh kita menjawab, tapi jangan lebih dari nada ataupun ucapan atau ditambah-tambah. Misalnya tambah-tambah itu kita kan dipiceki ya. Kita jawabnya, lo juga picek pincang. Nah, ini namanya dua ya. Itu zalim, tidak boleh. Sudah kita balas picek, ditambah apa? Pincang. Tahu pincang ya? Apa pincang bahasa Jawanya? Dingklang. Picek dingklang. Karena dingklang yang mungkin nggak bisa kuat nahannya sehingga dia nyenggol ya. Nah, ketika kita menyebut picek dan dingklang, Lombok tahu dingklang? Jadi apa dingklang? Pincang. Nah, pincang ya. Jadi jawabnya itu picek dingklang atau buta pincang. Lu juga picek apa tadi? Buta dan apa tadi? Pincang. Ini tidak boleh. Yang dibolehkan itu yang paling bagus Bu. Ataupun kita boleh mengucapkan apa yang dia katakan kepada kita, ya. Tapi dengan nada yang lebih rendah. Contoh gini, kita buta loh. Kita jawabnya, kamu juga buta. Nah, gitu loh. Kamu juga, apalagi gitu juga boleh. Kamu juga. Nah, boleh. Atau apalagi kalau kita menggunakan bahasa Jawa yang lemes, halus, sampeyan ugi, nah gitu loh, buta loh, sampeyan ugi, atau jenengan ugi, kayak kira-kira dia marah apa enggak? Mau balas lagi ke kita apa enggak? Ini yang paling bagus, ini hebat Nabi itu, nanti saya akan terangkan Nabi, bagaimana Nabi ketika dia cek orang ya. Nah, jadi Ibu kalau kita dibuta-butai orang, dibodoh-bodohi orang, bodoh loh, budak gitu ya. Kita boleh membalas, tapi dengan membalas yang lebih baik. Contoh saya kasih Nabi aja, kita patokannya Nabi lebih bagus ya. Ketika Nabi dan Aisyah berjalan, tiba-tiba orang Yahudi lewat tuh. Ya. Orang Yahudi ngeliat Nabi benci banget. Ya, musuhnya Yahudi ya Nabi. Akhirnya ketemu. Kita kan kalau ketemu biasanya assalamualaikum ya Bu ya. Kalau orang Yahudi enggak pada Nabi, assalamualaikum. Lahnya enggak ada, assamu, bukan assalamu. Tapi apa? Assalamualaikum. Apa bedanya assalamu dengan assamu? Kalau assalam artinya apa?
damai selamat atasmu wahai Muhammad. Kalau ini bukan assalam, assalamualaikum, celaka mampus kamu Muhammad. Nah gitu loh maksudnya ya. Ketika Aisyah yang ada di samping Rasul itu mendengar, ayo kira-kira kalau cewek itu langsung mendidih mau nggak darah? Mau marah banget tuh, pacarnya dihina-hina. Ya bukan pacar, suami maksudnya. Maaf, hina. Ada AC kan di dalam ya? Tadi apa saya ceritakan? Siti Aisyah dan mantan pacarnya atau suaminya ya, Nabi Muhammad adalah suami. Ketika Nabi dihina, dilaknat, dilaknat lah ya oleh orang Yahudi. Tadi laknatnya apa? Mampus celaka lo Muhammad, begitu. Kayaknya Aisyah yang ada di sebelahnya mendengar. Apa jawaban Aisyah ketika dia tidak bisa menahan emosinya? Waalaikumsalam wal la'nah. Ini ya, ada dalam sirah Nabawi. Apa artinya? Waalaikumsalam wal la'nah. Kalau orang Yahudi tadi ngomongnya cuma waalaikumsalam, Siti Aisyah menambah wal la'nah dan melaknat. Nah, jadi dua ya. Aisyah menjawab, kamu juga mampus dan dilaknat. Kata siapa? Kata Aisyah. Nabi yang mendengar istrinya nggak tahan, suaminya dilaknat, diomelin orang ya. Dan Nabinya mendengar jawaban Aisyah itu. Akhirnya Nabi mengatakan pada Aisyah, hei Aisyah, tidak boleh kayak gitu, zalim itu. Dia kan cuma ngatain aku cuma satu perkataan, kamu kok balasnya dua. Apa satu perkataan tadi? Laknat ataupun mampus ya. Sam itu artinya mampus ataupun celaka ya. Sam. Tapi Aisyah jawabnya dua. Apa jawabannya tadi? Sam wa itu dan Sam waalaikumsalam wal la'nah. Dan kamu juga celaka wahai Yahudi, celaka dan terlaknat. Nah gitu loh. Artinya ketika Nabi mendengar, Nabi langsung memberitahu, nggak boleh Aisyah, ya, nggak boleh. Yang paling bagus itu menjawab. Nabi sudah menjawab, ya. Apa jawaban Nabi yang paling enak? Waalaikum itu tak. Waalaikum. Bahasa kitanya, kamu juga. Nah gitu. Coba kalau kita ngomong balas kamu juga, orang yang ngatain kita tambah marah apa enggak? Saya kira kurang, ataupun dia nggak ngurusin kita lah, nggak peduli. Ya, itu hebat sekali Nabi secara psikologis ya, secara kejiwaan supaya kita tidak berantem ketika mendapatkan nyinyiran, apalagi bulian, sewotan, apalagi marahan orang ya. Nabi pinter sekali, bijaksana sekali menjawab nyinyiran orang itu ya. Dan yang paling terbaik, faman 'ata wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, maka pahalanya dari Allah akan diberikan kepadanya. Jadi yang terbaik adalah memaafkan. Yang paling baik diem Bu. Ya diem ya. Tapi pertengahannya yang dijawab oleh Nabi itu waalaikum, itu aja, nggak usah pakai sam ataupun ditambah-tambah yang bahasa-bahasa yang menyakitkan ya. Jadi cukup apa? Waalaikum. Kamu juga, tapi jangan keras-keras ngomongnya ya. Maksudnya kamu juga itu, maksudnya kamu juga celaka, tapi Nabi nggak mau nyebut celakanya ya. Ini untuk meredakan ketegangan. Ketegangan siapa? Orang yang mula-mula menghina dan memarahi.
Dan ini bagus banget Bu untuk pergaulan kita ya Bu ya. Ini dicontohkan oleh Nabi. Kayaknya Ibu kalau kita bergaul dengan teman, kita disakiti, yang paling bagus adalah memaafkan. Walaupun kita diberikan kesempatan untuk membalas boleh, tapi balasnya yang apa? Apa balasannya yang lebih baik, ya, bukan yang lebih marah, bukan, tapi yang lebih sopan, ya, lebih sopan dan tidak menimbulkan kemarahan orang itu. Ini konsep pergaulan ketika terjadi konflik antara kita manusia. Sama lah dengan di medsos, kan sering kalau medsos ya, apalagi kalau musim pemilu kampanye, waduh, di situ macam-macam ya Bu ya. Kita harus bisa menahan diri. Nah, makanya Nabi pesan dalam hadis sahih, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang dikatakan penyelamat atau orang muslim itu adalah orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Hanya dulu sebelum kita berbicara, pikir dulu. Kata orang Batak, jilat dua bibirmu itu sebelum berbicara. Ada pepatah Batak gitu, saya lupa bahasa Bataknya. Ada dilat. Saya ingat dilatnya karena bahasa Jawa. Dilat bahasa Batak juga dilat. Jilat maksudnya. Jilat dulu dua bibirmu sebelum apa? Berbicara. Iya kan, sebelum dibuka mulutnya itu dijilat dulu. Nah, ya artinya berpikir dulu sebelum berbicara. Ada pepatah Inggris mengatakan, look before lead. Pandang ke depan sebelum Anda melangkah. Karena kalau kita sudah lanjur berkata kepada orang ya dengan kata-kata yang menyakitkan, maka sulit sekali untuk dimaafkan pada orang, apalagi orang Indonesia biar minta maaf ya. Bangsa Indonesia itu paling sulit memaafkan. Kita merasakan sendiri ya Bia. Iya, kita baru dikatain satu kata aja, sembuhnya itu berbulan-bulan. Betul apa enggak Bu? Iya, sampai mempengaruhi 3 hal. Makan tidak enak, tidur tidak, mandi tidak basah. Wah, ini repot. Berbulan-bulan gak hilang-hilang, cuma padahal ngomongnya itu monyet lo, dimonyetin misalnya Bu ya, gak hilang-hilang ya Bu. Waduh, ini penyakit. Tradisi kita harusnya di kayak orang Hongkong ya. Orang Hongkong itu gini-gini bentak-bentakan itu nanti sebentar lagi dia bercanda lagi ya, tegur-menegur lagi. Ini saya perhatikan loh, saya perhatikan, bener saya perhatikan. Kalau di kita, wah sampai kiamat itu, tiada maaf. Atau kenapa? Langkahi dulu, ya mati dulu. Sampai begitunya ya Bia. Jangan, Nabi melarangnya, ya, nggak boleh kita menyakiti orang itu, ya. Kalaupun kita sudah disakiti, cepat-cepat memaafkan, ya, dan berhati berlapang dada. Wah ini hebat ini, ya. Ikhlas, dikatain ikhlas. Pernah belajar latihan ikhlas? Belum ya? Makanya dari mulai sekarang ya nggak usah latihan trainingan, melatih diri Bu. Artinya begini, mulai sekarang ini ya, katakan pada diri kita dan yakini bahwa pada satu saat nanti, besok atau lusa atau 1 jam lagi, kita harus siap-siap dinyek-nyek orang. Kita harus siap-siap, kita akan dibully orang, dinyinyiri orang, akan direndah-rendahkan orang, akan dituding-tuding orang, akan dihina orang, akan apa lagi Bu? Tuduh, difitnah, macam-macam. Ibu harus siap
Siap nggak sekarang ini? Harus siap. Kalau nggak siap, ya itu tadi nanti kayak gitu nanti penyakitnya. Ya, kita akan dokol. Apalagi contohnya ya, banyak kejadian teman-teman kita. Satu rumah, satu majikan, kitanya 2 orang bekerja. Wah, di sini setannya ini enak banget ganggu. Setan yang satu memihak ke Mbak Bayem. Ya. Apa namanya, tukang ngompor-ngompori Mbak Bayem. Manas-manasi siapa? Mbak Bayem. Ngobong-ngobongi Bayem. Mengapi-apikan Mbak Bayem. Kata Mbak Bayem, ya. Kata setan, itu setan. Yang Bayem itu temenmu itu loh. Itu wah bener itu, kerjanya males. Ya, padahal dia paling rajin. Dikatain males, ya. Kemudian disuruh apa? Disuruh ngomongin ke majikan bahwa temennya itu males, ini tukang itu. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira apa yang terjadi antara keduanya? Ya, akan berantem. Apalagi yang temennya itu tahu, ya, dia bawa dul ataupun laporan ke majikan, dia difitnah. Kemudian dia tahu, kira-kira dia bisa tidur apa enggak, Bu? Wah, tersiksa dalam rumah, sudah rumahnya kecil, satu kamar berdua lagi, ayo kira-kira gimana? Jadi tuli bisu gagu apa enggak? Ada 3 itu, summun, bukmun, omyun. Tahu enggak artinya dalam surah Al-Baqarah? Summun, bukmun, omyun, fahum la summun iku budek. Ya mungkin pura-pura budek dipanggil temennya itu loh. Ya, kalau dipanggil kung kangkung, ya pura-pura budek. Padahal dia dengar. Kangkung manggil si Bayem, Bayem, dia juga pura-pura budek. Jadi satu kamar, satu rumah itu semuanya apa? Budek-budekan. Ini sumun. Omyun, buta, seolah-olah nggak ngelihat, padahal ada di depan dia. Ya, karena saking bencinya, saking panasnya, ya, nggak mau negur, nggak mau ini, gondok terus hatinya, dongkol terus. Wah, ini penyakit. Sumun, bukmun, omyun ini buta, ya. Sumun gagu, bukmun bukan, sumun itu budak, bukmun itu gagu, omyun itu buta. Nah, jadi ada 3 ya, budak, buta, bisu, mobil semua itu ya, budak, buta, bisu. Waduh, tersiksa banget Bu. Di rumah yang sempit, di situ tidak akur. Nggak tahu, mungkin panjenengan pernah nggak berdua tapi tidak akur gitu. Katakan suami istri lah, wah ini yang paling bagus. Contohnya suami istri. Ini sudah berkeluarga, pernah berkeluarga atau sudah berkeluarga ya Bu ya. Ketika Anda dengan suami tidak akur, istrinya cemburu aja, ataupun curiga, suami juga begitu. Kira-kira bisa tidur bareng apa enggak Bu dalam satu ranjang? Ayo, nempel itu kayaknya kok panas ya Bu ya. Pernah merasakan Bu? Mungkin pernah merasakan di antara kita ya Bu. Ketika saling tidak akur dengan suami, ya, akhirnya apa? Suami tidur di sofa, istrinya tidur di mana? Di dapur. Di kamarnya kosong itu loh. Padahal di kamar itu kan enak banget itu, ya. Ya. Nah, ini tersiksa banget ini gara-gara itu tadi. Ya. Jadi kembali Ibu sekalian, ya. Jaga, kendalikan lidah dan tangan kita ini, ya, supaya orang tidak akan terganggu, tidak tersakiti, ya, tidak apalagi terlukai hatinya. Jadi ya. Oke, jadi kembali pada pelajaran nomor 44 Ibu. Kalau kita diomelin orang, yang paling bagus diem dan memaafkan. Diwadani orang,
direndah-rendahkan orang, sudah ucapkan saja terima kasih. Paling selamat mengucapkan apa? Terima kasih. Dan yang paling selamat lagi mendoakan orang itu supaya hatinya lebih baik. Kira-kira sanggup apa enggak begitu? Sulit. Memaafkan itu bagaikan mengangkat gunung kidul. Sanggup mengangkat gunung kidul atau gunung Bromo? Oh, itulah beratnya orang yang apa? Memaafkan. Kecuali orang-orang yang ikhlas betul-betul ya Bu ya. Nah, segede apapun sudah aku maafkan ya, sudah nggak ada apa-apa ya, seolah-olah sudah kosong-kosong. Oh, ini jarang ya. Walaupun jarang, kita upayakan ya menjadi orang yang berjiwa Pak, pemaaf dan berlapang dada, berhati samudra. Tahu samudra itu? Seperti lautan ya. Lautan itu dikirimi barang-barang kotor dari berjuta sungai itu. Lautan mengatakan, kunying, gak akan marah. Welcome. Dan nilai kelautannya tetap asli. Ya, airnya rasanya apa? Asin ya. Dan tetap suci mensucikan walaupun dikirimi oleh bangkai-bangkai babi dan lain sebagainya. Kelautannya. Hati kita juga demikian, dimasuki berbagai kejian ya, laknat ke hati kita tetap lapang ya dan ikhlas. Nah, jadi sangat bagus sekali nomor 44 ini bisa dihafal nanti ya minggu depan. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun. Pas yang satu sebentar lagi aja. Sebentar kamu waktu ya. Nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Baik, karena sudah ada, kita siap-siap bersama dulu. Insyaallah ketemu lagi Senin depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.